Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Bu Hani, Bu Mimi, Bu Fibra, dan Wahyudi. Um, Selamat malam juga Pak Tan, Bu Maria, dan ada dari klinik. Oke, dan teman-teman yang lain yang mungkin akan menyusul. Oke, selamat bergabung di acara Effective Human Capital Discussion episode ke-32, memasuki tahun 2026. Ya, dan lumayan lah ya. Kali ini kita bulan lalu ada, bulan ini ada. Semoga bulan depan ada lagi. Lagi menghibur diri sendiri ya. Anyway, ya seperti biasa kita akan diskusi terkait dengan human capital, bagaimana tentang human yang dapat berperan di dalam sebuah organisasi maupun yang tidak. Tapi kita akan fokus terkait dengan perkembangan dari human itu, bagaimana kita dapat develop human leaders, organization, anything yang kita dapat we talk about gitu. Nah, hari ini, malam ini kita akan bahas tentang courage to lead. Saya jadi lupa ya judulnya, Courage to Lead and Believe in yourself. Itu Believe tuh. in yourself ya, Courage to Lead and Believe in yourself gitu. Itu menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini gitu. Dan menurut saya ini sebuah topik yang menarik juga terkait dengan courage to lead ya gitu. Bahwa ternyata nggak semua orang berani gitu untuk memimpin, tapi semua orang mau jabatannya, semua orang mau menjabat sebagai pemimpin, semua orang mungkin mau Mau package-nya, duitnya sebagai apa? mau paketnya. Ya, gajinya mau, benefitnya mau gitu, tapi nggak mungkin nggak semua orang berani gitu untuk memimpin gitu. Nah, jadi ini menurut saya sebuah topik yang menarik untuk kita bahas di malam hari ini, yang seperti biasa akan ada Bu Fibra ya tadi sebagai HR expert juga, Bu Mimi juga HR expert, dan juga Bu Hani sebagai business consultant ya, dan saya sendiri di learning strategist. Dan tentunya nanti kita juga berharap dari teman-teman yang ikut hadir di sini, seperti Pak Tan, juga dapat berkontribusi untuk sharing pendapat dan pemikiran, sehingga banyak yang mendapatkan benefit. Oke, courage to lead. Se- Siapa yang mau start nih untuk mem, apa ya, Aku dulu. Mulai. memulai memercik Kamu, ide-ide. Aku dulu ya. Ya, ayah, Jadi gas. berapa tahun yang lalu saya ada di sebuah project HR, to be honest. Jadi one of the initiative yang saya gaung adalah HR application system. Jadi kita bikin dia bangun. Ada satu anak sih, very brilliant. Data karyawan tuh sama pabrik saya rasa ada, I will say, saya lupa ya. 6.000 kebanyakan nggak, Vip? Pokoknya lupa lah. Pokoknya banyak gitu. Cukup lah. Dan anak ini manage dengan Excel. Cut the long story short, sistem kita implement, HR pada say thank you semua karena dia nggak usah lembur. Apalagi aplikasi rekrutmennya saat itu bertahun-tahun lalu udah bisa. Saya punya prinsip gini, orang HR tuh nggak boleh capek input. Yang mau kerja yang mesti input, poinnya gitulah. Nah, anak ini saya mau promote cowok. Jadi selama ini, selama masa transisi, bayangin, gak ada sistem, dia manual ngerjain payroll loh. Database, Excel, berapa ribu baris gitu. Lalu, begitu aplikasi jadi, saya bilang sama HR manager, I think we should reward this guy. Uh, Kasih chances. You know what happened? Dia datang ke manajer bilang, Bu, gue di sini aja. Dia nggak mau dipromote. Nggak mau dipromote, nggak mau kemana-mana. Can you imagine somebody is a guy, very private introvert, very good at Excel. Dia punya dua layar monitor. Ya bisa punya dua layar monitor kan cuman investment ya. Dia punya dua layar monitor. Dia senang sekali. Dan terus terang saya nggak ada dia, saya mati. Jadi kalau sistem lagi ngajar, backupnya di dia gitu. Jadi ngitung jumlah akurasi itu dari Excel dia. Dia nggak mau dipromote. Dia cuma bilang, saya nggak berani bu, saya nggak bisa mimpin, saya nggak berani juga gitu. Jadi seumur hidup kamu mau di sini, saya mendingan di sini aja. Oke, cocok dengan itu. hmm, Saya nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya perusahaan itu dijual, tapi saya dengar dia tetap tidak mau dipromot. Dia rela gajinya segitu aja. oke. Ini sedikit ya, karena buat kepikiran juga. Barusan ada nonton di YouTube atau shopnya Pak Profesor Renak Kasali, yang mengatakan juga generasi sekarang ini, anak-anak muda sekarang juga kecenderungannya memilih pekerjaannya di posisi sekarang, jadi nggak mau naik jadi manajer atau apa gitu. It's better to stay at that position gitu ya. Really? Ya, saya ada lihat, ada nonton dari Prof. Rena Kasali terkait dengan ada sebuah fenomena ya. Ada sebuah fenomena di mana anak-anak muda sekarang ini
ya nggak mau gitu, nggak mau naik posisi, nggak mau naik jadi manajer. Bahkan sebenarnya nggak hanya itu ya, sempat ada kenalan juga yang sama kayak Bu Ani, dia juga di mau dipromot, tapi dia sebenarnya sempat ngomong gitu, boleh nggak dipromot gitu. Oke, Luar biasa. it's very interesting. Oke, Dulu ya. kita setengah mati ya Fibra ya, Mimi ya, kerja Hmm. supaya bisa dipromot. Jadi auditor, kapan senior, kapan supervisor, ini nggak mau dipromot. Oh my Hmm, God. oke. Dinaikin gajinya loh ya teman-teman. Jangan salah, Ya, dinaikin. Enggak Bu, saya di sini aja ngerjain Excel aja. Unik bener. oke. Mungkin dari Bu Fibra atau Bu Mimi, any comment dari situasi atau fenomena ini? Hmm, boleh, aku duluan nggak? Ya, Coach Vip? silakan Bu. Ya. Nanti biasa Coach Vip yang akan membungkus Ya, ada. dengan wisdomnya. Kalau aku refernya jadi dua hal nih, pengalaman pribadi sama memang benar tadi yang mengkonfirmasi apa yang Yudi bilang, gitu. Yang Hmm, pertama pengalaman pribadi waktu aku sendiri di assign untuk jadi leader gitu kan. Pada saat itu memang gue ketakutan sih. hmm, Karena ngelit temen-temen yang tadinya peers gitu kan, dan mereka juga senior-senior gitu loh. Jadi ada keraguan juga, gimana ya nanti hubungannya gitu kan. Pertemanan ini akan menjadi seperti apa gitu. Karena yang ada di dalam bayangan itu antara leader sama bawahan itu kayak ada gap gitu kan. Bisa jadi ada ketidaksukaan si anak buah gitu kan, ngomongin atasan segala macam. Hal-hal yang seperti itu yang membuat aku jadi ada sedikit keraguan lah ya. Dan sebenarnya takut juga sih. Ada yang bilang takut gitu ya. Ya lebih ke apa untuk bisa nggak ya gitu loh dengan hmm, teman-teman ini. Karena notabene mereka adalah teman-teman gitu loh, partnerku, peersku gitu. Nah, terus yang kedua adalah tentang yang tadi Yudi bilang. Aku juga jadi relate nih dengan beberapa waktu lalu ada apa anak-anak Gen Z lah ya gitu ya. Yang dia tuh bersinar, anak-anak sekarang kan bersinar ya. Cepet banget gitu dalam berkarir, ya, ya kan? Tapi once dia ditawarin untuk naik jabatan, dia tuh nggak mau hmm, karena dia melihat bahwa orang yang di level yang lebih tinggi ini kerjanya akan lebih keras lagi. hmm, Dia nggak mau yang kayak gitu. Dimana perlu setiap setiap saat itu ready untuk apa mobile gitu kan di apa perjalanan dinas dan sebagainya dan kerja dia melihatnya kerjanya juga luar biasa sih effortnya gitu loh. Yang dia merasa kayaknya nggak ada balance of life dan ini yang bukan yang aku mau, dia bilang gitu, makanya dia decline tawaran itu walaupun dapat grade yang lebih tinggi, gaji yang lebih gede. hmm. Itu yang aku juga agak oh gitu ya. Secara dia tuh masih muda banget gitu kan, masih di bawah 30. Tapi sudah apa ya? Sudah punya keyakinan gua nggak mau kayak gitu gitu loh. Padahal anaknya pinter. Hmm. Menarik ya? Interesting, very interesting Yes. situation. Ya, gimana Bu Fib? Ya, as much as we think ini Gen Z, sebetulnya fenomena ini mah dari zaman kita dulu ya, Han, itu sebetulnya ada gitu ya. Cuman memang nggak terekspos aja gitu, bahwa lebih banyak orang yang takut dipromot ketimbang pursue, ingin dipromot gitu. Nah, ketika gue bilang takut dipromot, mereka nggak takut dipromot, mereka takut sama tanggung jawab lebih. Hmm, Mereka takut gagal. Mereka takut jalan yang mereka pilih ini bukan jalan yang worth to take gitu ya istilahnya. Mm-mm. Dan ya kalau bicara takut dipromot, siapa sih yang nggak takut ya? Waktu gue disuruh megang satu negara jadi waktu itu 5 negara dan apa bahkan orang yang ngajarin gue di posisi gue bakal jadi anak buah gue, lu kebayang nggak gitu kan? Mm-mm. uh, Tremornya gimana, satu tremor saya mikir wah pasti gue dianggap orang gak tahu diri nih, udah diajarin kalau udah jadi bos gue gitu ya. Dan which is itu happen gitu ya, jadi ketika gue dipromot memang akhirnya resistensi terbesar ya dari mereka yang merasa nggak apa harusnya gue gitu ya, kenapa Fibra.
Dan akhirnya along the way gue menyadari gitu ya, bahwa ternyata memang leadership itu perlu diajarkan gitu, perlu di edukasi gitu. What is leadership about gitu? Karena yaitu tadi leader higher job buat mereka kan higher burden ya. Gue aja di posisi sekarang kayaknya mau pulangnya susah gitu ya. Apalagi gue diplomat bisa nggak pulang-pulang gue gitu. Nah ternyata karena kita nggak tahu bahwa ketika kita dipromot itu memang kita harus melakukan pekerjaan kita dengan berbeda gitu. Karena kalau kita mendekati pekerjaan kita yang baru itu dengan cara kerja yang lama ya pasti nggak akan berhasil gitu. Tapi kan nggak banyak institusi, nggak banyak orang punya opportunity untuk belajar kan. Gimana sih sebetulnya supaya ketika aku dipromot pegang bigger responsibility itu tidak berarti kesulitan hidupku itu jadi double gitu. Tapi memang kesulitanku menjadi kesulitan yang berbeda gitu. Nah makanya akhirnya aku menyadari gitu, Bu Mimi, Hani, Yudi bahwa memang leadership ini harus diajarkan gitu ya. Keberanian untuk mengambil responsibility lebih besar itu sebetulnya lebih berkaitan pada dampak bahwa makin tinggi posisi kamu makin besar dampak kamu gitu ya. Nah, ketika makin besar dampak ini kalau kita menggunakan jurus yang sebelumnya ya pasti kita akan nggak mampu gitu ya. Tapi kalau jurusnya diganti menjadi jurus yang baru, maka niscaya kamu akan melaluinya gitu. Jadi ini aja ya sedikit bocoran ketika gue ngalamin hal yang sama gitu ya. Waktu gue pegang satu negara pindah ke 5 negara, somehow I can still survive gitu ya. Tapi begitu dari 5 negara ke 9 negara, gue mulai mati di situ. Karena apa? Karena ada sama persis. Gue 5 negara aja kayak begini, 9 negara gue bisa dibilang mati nih gue gitu. Tapi beneran hampir mau mati rasanya. Bisa dikunciin pintu ya Coach Pip ya, nggak boleh pulang. Gue tuh yang kepala gue udah kayak mau pecah gitu, gue nggak tahu, gue mulai panik, overwhelm segala macam, sampai kemudian tahu nggak apa yang ngebuat gue terus akhirnya gitu ya ketemu satu titik di mana belief in me itu terjadi. Ketika gue waktu itu zamannya Jokowi lagi sering diuyel-uyel lah sama netizen ya, zamannya Obama yang kayak begitu. So, gue bilang gini, Jokowi sama Obama sama gue kan sama-sama manusia ya. Jokowi ngurusin 200 juta jiwa aja hidup. Obama yang memang megang negara superpower aja hidup gitu. Masa gue cuma pekerjaan begini aja mati gitu. Kayaknya enggak deh gitu ya. From that simple comparison, gue akhirnya find a way gitu. Pasti ada cara nih untuk gue bisa ngerjain kerjaan ini gitu. Dan di situ akhirnya gue menyadari ya wajar aja gue mau mati. Cara gue ngerjain kerjaan dengan 9 negara gue samain dengan ketika gue megang 5 negara gitu. So akhirnya gue mulai melihat the whole problem and find a solution gitu. Oh berarti kalau 9 negara ini gue pimpin sendiri, kayaknya nggak bisa. Berarti gue mesti clusterin nih. Jadi ada satu negara yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil lah gitu, yang ini bisa dimanage oleh cluster ini karena dekat ya secara geografi. Akhirnya gue bikin strategi lah. Long story short gitu ya, I finally can nail that ketakutan yang memang sebetulnya ketakutan yang sangat wajar gitu ketika kita move into the role ya, dan kita langsung merasa gimana cara gue ngerjain loh sekarang aja gue napasnya susah gitu ya. Tapi ketika kita lihat ada orang yang bisa ngerjain kerjaan lebih gede, kan pasti gini loh, pasti ada cara dong gitu ya untuk mereka melakukannya gitu. Masa yang segede aja orang bisa, gue nggak bisa gitu. So I think this kind of realization gitu ya bahwa leadership itu bukan tentang sekedar kemampuan tapi juga keberanian. Karena ketika kita berani mengambil, nanti jalan itu akan kebuka gitu. Kemampuan itu akan terbentuk gitu ya along the way gitu ya. But the courage to lead ini adalah syarat pertama nih untuk kita
berani gitu mengambil posisi maju gitu. Dan ketika kita ngambil posisi maju, oke, package is one thing ya. But remember, the higher you go, the bigger impact you make. Think about it ya. Jadi kita akhirnya, oh iya ya, gitu ya. Why don't I try it gitu kan? Karena make bigger impact itu kan kayak legacy ya, kayak sesuatu yang kita akan celebrate lah in our life gitu ya. While remuneration menyusul itu ya konsekuensi logis lah ya dengan dampak yang besar tadi. Ini waktu Bu Fibra ngomong ini, ya saya relate ya di kepala saya soal ya kalau di perspektif dari NLP itu ya neurological level ya, jadi kayak kepikiran soal tadi bagaimana perbedaan antara ya dan kemudian kita juga ada bicara tentang belief ya, belief in yourself gitu. That's actually how we can believe in ourselves. Tadi kalau dari Bu Fibra share, kayak ada satu kondisi, lalu kemudian ada melihat dari tadi Obama dan Jokowi gitu ya, lalu kemudian create a new understanding sehingga jadi muncul satu belief bahwa ya mereka aja mampu, masa gua nggak mampu gitu. Jadi ada muncul satu keyakinan dari kondisi tersebut gitu. Dan kita juga tahu powerfulnya sebuah belief dapat membantu kita untuk mengenerate sebuah keberanian, sebuah ya tindakan gitu yang ya tentu ada kalau kita tahu ada belief yang kemudian limiting atau kemudian mengempowering kita gitu, tapi ya you need to believe in yourself gitu, then you need to have a resourceful belief gitu, empowering belief yang akan membantu kita untuk mampu kayak misalnya tadi Bu Fibra kan ya satu belief bahwa we all human gitu, dia manusia gua manusia gitu, jadi ya actually we are the same human being gitu, dan there's another belief bahwa ya pasti ada caranya, pasti ada solusinya gitu, and I need to find the way gitu. Nah, itu I think satu hal yang saya dapatkan gitu terkait dengan tadi Bu Fibra punya sharing bahwa kita bagaimana how we develop our belief yang akan mendukung kita untuk menjadi eh, ya, punya keberanian untuk memimpin gitu. Saya pernah baca satu research ya, sebenarnya apa yang membuat orang takut untuk naik gitu. Dulu ketika kita menjadi spesialis, kalau kita kerjain sendiri, apalagi kita mampu, kita rajin, kita berani bilang kan ya, resultnya akan menjadi 90% kalau gue yang kerjain sendiri gitu. Saya berasa banget tuh kalau ngerjain modeling gitu. Saya cukup oke lah, cukup teliti, walaupun saya dasarnya global kan. Tapi ketika kita naik menjadi supervisor, berarti kita ada satu anak di bawah kita kan, betul? Secara tidak langsung, pekerjaan kita kebagi 50-50, right? So what does it mean? Influence kita, the feeling of certainty of the result itu berkurang. Karena bukan gue yang kerjain lagi gitu. Sekarang kalau kita naik satu lagi gitu, berarti dua layer, right? Gitu. Jadi sebenarnya saya berasa kadang yang membuat kita takut itu karena menjadi alien. Tadinya kita tahu 100% karena worksheet-nya saya yang kerjain, sekarang ada sebagian worksheet kita nggak kerjain gitu. Jadi perasaan certainty-nya tuh hilang gitu sebenarnya menurut saya sih. Dan akhirnya membuat saya sadar huruf T. As a specialist, kita bisa perform, kita bisa nggak perform gitu. Tapi begitu kita naik, memilih, menerima, berani untuk memimpin, kita perlu tahu bahwa yang garis lurus itu menjadi garis ini. Dan saya ingin sharing bahwa itu saya nggak tahu apakah membantu nggak ya. Teman-teman tahu, saya tuh nggak suka traveling sendirian. Saya udah agak penakut gitu, pergi ke negara-negara yang rada menakutkan buat saya gitu, India gitu, Nepal gitu. Jadi, I guess leadership sometimes is like that gitu. Lu masuk ke zona alien. Yang, dan apalagi kalau anaknya itu kita pikir nggak sebecus kita gitu. Lebih takut salah lagi kan? Kalau salah kita dipenggal. Dan akhirnya ada satu 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 senior tuh bilang, at the end of the day, Han, leadership is not managing number, is not managing product. It's about how you managing your expectation and certainty so you can manage orang lain gitu. Kalau kita tahu kurang lebih selanya di situ, itu akan sedikit mengurangi kegelisahan dan ketakutan. Ya, saya cuma mau share apa yang saya pelajari dulu sih. Terutama kalau di financial modeling, udah kasih anak buah, kalau salah rumus satu aja udah mati. Lama saya tuh kan Excel-nya ratusan, puluhan ya. Kan nggak bisa, saya printilin satu-satu ngecek gitu. That how kita membina rasa apa challenge lain. Saya mau ngomong ini karena saya tuh ada beberapa orang keuangan di sini yang datang. Halo, Ajati.
Lalu juga ada tadi Meta ya. Hai Meta. Hmm, oke. Gitu. Jadi Ya, dari huruf ini menjadi huruf T. Dan sebenarnya yang ditakutkan itu bukan, I feel that yang kita takutkan itu the feeling that kita sudah tidak punya influence sepenuhnya sama hasil performance dari departemen itu. Hmm. Kendali ya, Han. Ya, kita kehilangan Kendali kendali. sepenuhnya. Itu lebih mengerikan daripada menjadi leader itu sendiri sebenarnya. Dan saya agree sama riset itu sih. Saya cuma mau sharing my point of view. Ya, ini gue jadi tertarik nih Han untuk komen ya ketika bicara mengenai kendali gitu ya. Karena gue juga mengobserve ternyata leader-leader yang tidak sukses. Jadi kan ada leader yang sukses, ada leader yang tidak sukses gitu. Leader yang tidak sukses apa? Leader yang tidak bisa mengendalikan the whole function gitu ya. Ya. Maybe they are very good at on something karena dia dulu pernah. Karena Mm-mm. kebanyakan orang dipromosi itu kan karena dijago di posisi yang Iya. lama Iya. ya. Tapi begitu taruh di posisi baru, ternyata dia nggak jago lagi karena Mm. apa? Karena jurus yang dia pakai jurus lama gitu. Dan salah satu ini the paradox ya, yang membuat dia dipromot adalah yang membuat dia gagal. Karena apa? Yes. Karena ketika dia dipromot, dia nggak bisa let go. Dia nggak bisa let go semua kemampuan dia yang sebelumnya, dan dia acquire the new knowledge or skill. Dan dalam banyak ya di kantor gitu, dalam banyak development conversation kita gitu. Gue selalu bilang sama mereka-mereka yang sudah menjadi pemimpin dan tidak quote unquote excel gitu ya, itu karena dia nggak bisa let go tuh expertise lamanya gitu, dan trust other or empower other and create a system. Tadi Hani bilang kan, we have a spreadsheet. Gimana cara gua ngontrol? Of course you cannot control. Ini selalu kata-kata gue. Of course you cannot control because now your responsibility is big ya. But you can always create a system where you can control the pattern ya, atau ada titik-titik checkpoint yang di situ akan nge-lead into apa sih di balik pekerjaan ini, karena itu adalah indikator-indikator yang bisa memberikan lo feedback gitu. Dan ini adalah completely different skill yang kamu mesti develop ya. Tapi this new skill cannot be developed if you don't let go the past expert. So jadi become from the expert mind into beginner's mind gitu ya. oke. Nah, ini menarik, katanya sudah ada beberapa hal ya. Jadi yang di benak saya saat ini adalah kalau kita shifting ke, oke, so if I need to have a courage to lead and believe in myself, kalau dari perspektifnya kita bicara tentang inner game, maka what kind of frame of mind yang kita perlu? Tadi memang sudah saya dengar beberapa hal dari Bu Fibra juga, yang misalnya salah satunya perlu frame-nya adalah ya sadari bahwa posisi kita saat ini ber- kita butuh skill yang berbeda dengan kita yang sebelumnya gitu. Mm-mm. Bahwa kita Ya. perlu juga punya satu frame untuk letting go gitu. Apa yang saya good at yang membuat saya promosi, itu saya perlu let go untuk go to the, kalau kata Bu Ani tadi, adalah masuk ke zona alien yang baru. Then I need to acquire a new thinking atau apa gitu. Nah, kalau dari perspektif Bu Mimi, what kind of frame of mind yang diperlukan untuk membantu seseorang untuk dapat berani leading, sehingga dia punya belief bahwa dia berani, dia mampu gitu. Mhm. Nanti dari Bu Mimi, Bu Fibra, dan Bu Hani boleh share. Mhm. Kalau dari aku, hmm, dari pengalaman juga lah ya. Yang tadi aku cerita, waktu aku di-assign ya takut-takut sih, tapi nggak membuat aku mundur juga gitu ya. Mungkin itu juga bisa dibilang benih-benihnya courage lah gitu ya. Jadi ya apa ya, mengizinkan diri untuk ya oke lah, aku takut gitu sekarang, tapi aku mau belajar gitu loh. Aku mau belajar dan karena memang ada di dalam diri itu selalu ada belief juga sih bahwa ya perlu terus untuk belajar, belajar dan Hmm. bertumbuh gitu ya. Jadi ini adalah salah satu fase di dalam kehidupan karirku untuk aku belajar hal yang baru dan bertumbuh gitu ya. Nah, itu yang mungkin
yang membantu aku juga untuk aku berani gitu ya pada saat itu untuk mengambil tanggung jawabnya gitu loh. Nah, justru yang aku mungkin kalau aku boleh maju lagi adalah sebenarnya kebayangnya itu so what yang kalau dari sisi perspektifnya adalah nggak tahu ya, gue selalu ngelihatnya dari organisasi what to do gitu kan. Kalau kita punya apa organisasi gitu, terus kita punya udah tahu nih ada hal-hal yang sekarang challenge challenge untuk orang-orang untuk mau gitu kan mengambil tanggung jawab yang lebih besar yang tadi Kak dibilang Coach Flip. Ini kan tentang sebenarnya tanggung jawab. Berani nggak sih ambil tanggung jawab yang lebih gede? Karena pasti pressure-nya akan lebih besar gitu ya, challenge-nya akan lebih banyak. Kemampuan bisa jadi belum di situ sepenuhnya, ya kan? Jadi bagaimana nih kalau dari aku adalah melihatnya kalau kita adalah pemimpin-pemimpin di dalam organisasi, bagaimana kita bisa membentuk successors-nya di dalam organisasi? Karena kan leadership itu perlu punya successor supaya organisasinya bisa berkelanjutan, gitu kan. Nah, makanya kalau tadi dibilang adalah perlu punya skill, perlu di-develop leadership-nya. So, itu adalah dari sisi skill-nya, gitu ya. Cuman aku melihat juga bahwa ada hal-hal yang mungkin nggak melulu soal skill, gitu ya. Jadi, rasanya akan, kalau kita udah aware, gitu ya, mentorship itu sesuatu yang Ya, eh, ya, powerful sih. yes. Jadi benar-benar ada bisa di-pairingkan kalau memang kita punya orang-orang yang potensial di-pairingkan dengan mentor gitu yang bisa meng-encourage dan menginspire. Kalau tadi Hmm. kan Coach Sid menginspirasi dirinya sendiri dan dia dapat gitu ya. Dengan dia melihat oh ada Jokowi, ada Obama gitu kan. Itu menjadi sumber inspirasinya dia. Nah, kalau kita di organisasi kita bisa create itu gitu loh. Dengan apa bikin mentorship salah satunya. Jadi memang kalau mau ngomong eh, kalau kita aware ya, kalau kita concern dengan situasi ini, maka yang bisa dilakukan nih kalau Bapak Ibu adalah di organisasi dan you have the power gitu kan untuk develop the people, maka ini adalah sesuatu yang bisa dipikirkan untuk mempersiapkan. Jadi karena kan nggak serta-merta setiap orang itu bisa bisa ngerti ya bahwa aku perlu punya belief ini. Aku ada orang yang punya ambisi, ada orang yang nggak punya ambisi, ya kan? Contohnya juga untuk orang-orang mungkin orang sales ya. Ke orang sales dia begitu Pak pinternya menjual gitu kan. Dia seringkali mereka nggak mau dipromot menjadi leader karena mereka lebih suka jualan sendiri karena hasilnya jauh lebih besar daripada apa insentifnya lebih besar daripada gajinya mereka gitu loh. Kalau mereka lose sebagai sales, sebagai naik sebagai team leader, mereka akan kehilangan insentifnya. Jadi itu juga faktor yang memotivasi juga gitu loh. Ada orang-orang yang memang termotivasinya oleh em, uang, bukan oleh posisi gitu. Nah itu juga hal-hal yang mempengaruhi lah motivasi seseorang untuk mau lead others. Itu sih kalau dari aku. Thank you, Bu Mi. Ada tanggapan dari atau tambahan anything dari Bu Kalau Hati? aku cuman mau bilang tipsnya sih gini, kalau biasa di kelas ya, aku selalu ngomong sama teman-teman gini, unless you are specialist, then itu jalur karirnya berbeda Yud, gitu. Saya ketemu satu orang, saya diceritain ex anak buah saya ada satu programmer apa SAP, dia hanya bisa jadi programmer dan memilih jadi programmer sampai umur 60 dia dicari di mana-mana, itu difference ya. Tapi saya selalu bilang begini, kalau kita memilih jalur berkarir di organisasi, saya akan bilang, you have to try, learn to become a leader. Why? Simple. Lu nggak mungkin jadi staff selamanya. Lu nggak mungkin jadi supervisor selamanya. Wah, salary kita pasti naik kan? Kan nggak mungkin kan? Salary kita, nggak apa-apa deh, gue salarinya UMR aja kan nggak ada gitu. At one point, dengan pengalaman kita, dan kita cuma di level tertentu, kita pasti di dim over, over gitu. Overpaid. Overpaid, udah pasti gitu. Jadi is a reality gitu. Unless kita dianggap nggak punya capability jadi leader. Jadi first thing first, saya lebih suka ngomong pengalaman karena ya, saya kerja 22 tahun kayak Fibra, kayak Mimi gitu ya. So, if you have the chances, you better take it. Otherwise, you will dim surplus. That's the reality. Itu nomor satu. Kedua, teman-teman pasti udah ngikutin profilingnya, apapun namanya gitu kan. Kalau di saya kan, di Think Map saya ada profil saya sendiri gitu. Anggaplah DCS yang menurut saya, Yud, orang itu suka nggak sadar, masing-masing profil itu punya gaya leadershipnya masing-masing.
Hmm. Jadi D punya gaya leadership D, I punya gaya I, S punya S, C punya C gitu. Semuanya is a leader gitu. Hanya saja kita suka berasosiasi yang namanya leader yang benar tuh gaya si D. Wow, very visionary, very pede di panggung bla 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 gitu. Kita mencoba seperti itu. Hmm. We set a wrong benchmark gitu. Jadi makanya di think map di kelas dimanapun saya selalu bilang kalau kita ada di S, be a leader seperti S. Nggak usah ikut-ikutan jadi D, karena itu nggak mungkin gitu. Menurut saya itu sih. Once we understand kita punya profile, you still can be a leader gitu. Menurut aku. Orang suka salah compare sih. Hmm. Oke. Oke. Ya kayak Fibra lu sama gua kan beda leadership style. Kemarin kita udah ngomong kan. Jadi nggak mungkin gaya Fibra gua pakai, nggak cocok. Fibra juga pusing lihat gaya gua. Gitu. So, just ikutinlah kelas thinking meta programnya. Jadi once we understand that, everyone can be a leader. Ya. Dengan Menurut uniqueness aku. masing-masing gitu ya. Karena Iya. setiap karakter punya strength and weakness-nya masing-masing. Yes. Saya paling penting ya, Mi, kalau dibilang gini, misalnya, sorry Yud, saya minta contoh Yudi ya. Gue suka sama Yudi, tapi bisa nggak Yudi pakai leadership gaya Fibra? Kagak ada. Nggak mungkin. Mau di coach pakai air jampe-jampe kayak gitu ya, mau kita mandiin air kembang kayak gitu. Nggak ada. Everybody, kita hanya perlu tahu what is the style, gimana make it more efektif. Gitu aja kan, gitu. Jadi teman-teman yang datang ke APD, so trust yourself. Oke? Oke. Bu Fibra? Dah, sorry Pip. Gue tahu saya mau ngomong. Semangat gua kalau udah ngomongin thinking pattern. Gue bicara frame of thinking ya, gue selalu memulai gitu ya sesi leadership development program itu dengan satu jargon that we are born to lead. Ya, ini frame of thinking pertama karena lu suka nggak suka, lu harus memimpin. Yes. Tapi dan lu memimpin tuh di mana? Pertama di diri lu. Ya, Then to good point. others ya. Tapi pertanyaannya sederhana, even you are leading yourself, kamu capable nggak? Gitu. Ya kan? Kenapa gue bilang gitu? Karena nggak sedikit orang yang nggak realize bahwa di setiap langkah hidupnya dia itu adalah proses kepemimpinan. Kepemimpinan atas apa? Membuat pilihan yang paling tepat yang menuju pada tujuan hidupnya. Karena kita itu kan sering di-leading sama rasa, di-leading sama memori, di-leading sama trauma, di-leading sama banyak hal yang membuat kita bilang, abisnya, soalnya gitu. Sebabnya kayak sekarang kan lagi model orang nyalah-nyalahin Indonesia. Gue pikir daripada lo nyalahin Indonesia, why don't you step in and do something for Indonesia gitu kan. Nah, Born to Lead itu menurut saya frame thinking pertama gitu. Karena kemudian teman-teman, exactly I agree with Hani, we don't need to follow anyone, but you need to follow your calling. Apa sih your vision of life gitu. Karena orang kayak Nelson Mandela, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, those big names are leading in different konteks kan gitu. Madam Teresa dia nggak ada di panggung podium, dia ada di rumah kumuh, bantuin orang gitu. Nelson Mandela dia pernah jadi teroris sampai di penjara seumur hidup, tapi akhirnya dikeluarin jadi presiden. He's leading the way he did ya, walaupun dia pada akhirnya menyesal dengan cara yang sebelumnya dan akhirnya mengadopsi cara baru which is yang lebih calm, lebih mindful, but then dia akhirnya malah memenangkan pertempuran ketika dia let go gitu kan. Atau Mahatma Gandhi gitu yang ketika pada satu India very violence gitu ya untuk meraih kemerdekaannya, tapi dia pakai cara perdamaian malah dia dapat kemerdekaan. So for me the how is not the point but the why. Jadi understand your vision gitu ya. Kemudian mengambil langkah pertama gitu untuk menghidupi gitu ya values itu, menghidupi tujuan itu walaupun kita nggak tahu ini jalannya mau kemana gitu ya. So frame of thinking
Yang kedua adalah aku tadi setuju sama Bu Mimi, we are a learner. Ya, means that you will learn along the way. Ya, so and then menurut saya last but not least skill came ya karena aku baru baca buku Effortless ya tulisannya Greg McKeown gitu ya yang sangat gue uh, ternyata sangat resonate sama gue gitu karena ternyata bener ya kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan effortless tuh berarti kan kayak nggak ada usaha gitu padahal ada usahanya tapi rasanya kayak nggak ada usaha flow state ya kata Mihaly kalau katanya guru kita genius state gitu ya when the challenge meet the capability it comes with the flow state when the meaning Performance. align with the performance we come into genius state ya and itu terjadi ketika kalau si strukturnya si Greg McKeown ini adalah pertama kita adopt dulu beingnya hey I am a leader I'm born to leader then the next thing adalah okay, as a leader, what I need to do ya, like apa sih sebetulnya script seorang leader itu ya, can make decision, no, make on choices ya. Kalau dalam pekerjaan job description-nya lah, apa sih job description-nya, apa sih action-nya, kemudian baru kerjain satu-satu gitu. Maka at the end the performance atau the result will came as a organic process gitu ya. So last but not least is that how after you curious you become learner and the second one take a step to start learning how to become a leader one by one and then you become an efficient effective leader just by that ya not without effort ya but effortless ya. So itu 3 frame of thinking yang I use ya in my development leadership development program ya and it really magically ya ini saya harus share di sini magically ya the power of mind ya once the mind set change reality change just like that. Oke, thank you Bu Fibra. Ini kepikiran mau minta pendapat Pak Tan nih, karena kebetulan Pak Tan kalau nggak salah ada program Everyone is a Leader atau eh, apa ya, yang Judulnya saja beda, tapi isinya sama semua. judulnya apa Pak Tan? How to be an effective leader. Kalau saya punya yang sederhana Pak. Jadi kalau judul tuh nggak terlalu keren ya. Kenapa hari ini saya ikut karena leadership. Jadi sebetulnya kalau leadership itu membawa banyak peluang untuk saya ya. Jadi banyak pekerjaan. Setiap kali kalau selenggarakan training pasti ada yang ikut. maka maka saya tertarik sama topik hari ini. Tadi Pak Yudi ada bilang orang senang kalau dikasih jabatan ya, tapi begitu dia memimpin itu dia jadi repot. Maka ada orang bilang semua orang kepingin pergi ke surga tapi nggak mau mati. Jadi kan nggak mungkin toh. Saya bilang eh, bagaimana perasaan Anda setiap kali waktu Anda dapat surat surat apa pengangkatan ya? Oh kamu jadi supervisor, kamu jadi manager. Senang nggak gitu ya? Senangnya bukan main. Tapi begitu udah memimpin 1-2 bulan, ya minta resign. Banyak kejadian seperti itu. Dia resign ditanya kenapa? Bukan dia bilang nggak sanggup memimpin. Dia bilang neneknya sakit, abangnya suruh pulang kampung, dan sebagainya lah. Karena dia nggak pandai memimpin. Saya tertarik sama Ibu Mimi tadi bilang, Bu Mimi terima kasih sudah sering kasih like ke Instagram ya Bu ya. Itu dulu. Harus terima kasih dulu. Di sales, orang pandai menjual tidak harus naik jabatan. Ini banyak sekali salah di manajemennya. Saya punya klien yang di distribution, jadi begitu dia, oh ini pandai menjual ini, dalam 10 tahun dia capai target terus gitu. Oke, naik supervisor. Begitu naik supervisor, betul, income-nya itu di bawah sales people. Ya, dan kemudian waktu dia masih jadi salesperson, dia masih ya ambil tas jualan gitu ya. Tapi begitu sudah supervisor, di hadapannya itu ada 6 orang yang harus dia pimpin.
Ya, nah seperti tadi ibu siapa yang bilang, oh ini kan kemarin masih masih rekan kerja gitu, hari ini dia sudah jadi atasannya itu. Jadi ini yang susah ini. Eh, Bagaimana memanage atau melit atau memimpin rekan kerja, ya. Kemarin masih satu bungkus nasi kongsi berdua ini. Hari ini sudah dia jadi atasan dia gitu kan. Ini adalah eh, hambatan-hambatan yang saya bukan saya mengalami, tapi di klien saya itu banyak sekali masalah seperti itu. Lalu tentang courage to lead. Kenapa orang nggak punya courage to lead gitu? Dia nggak pede untuk menjadi pemimpin. Ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Mhm. Bisa saja dia sudah banyak sekali melihat kegagalan dari pimpinannya sendiri. Dia melihat betapa repotnya atasannya itu memimpin, sehingga dia mungkin bisa jadi trauma atau jadi apa gitu. Jadi dia lihat kegagalan orang lain, tapi dia tidak sering melihat keberhasilan orang lain. Yang dia lihat hanya kegagalan aja. Sehingga dia berpikir, suatu hari kalau saya jadi pemimpin seperti dia kan repot gitu ya. Dari situ dia bisa jadi tidak punya courage to lead. Ini menurut pribadi saya lah. Ya, jadi itu yang bisa saya share Bapak ibu-ibu sekalian. Me- me- mengingat waktunya juga nggak banyak ya. Kalau bisa leadership ini nggak habis-habis nih 3 jam nih, 4 jam juga bisa. Terima kasih sudah kasih Thank you, kesempatannya. Pak Tan. Ya, Thank you. Thank you, Thank Pak Dan. you, Pak Tan. Oke, jadi sebenarnya ini sebuah ya leadership ini sebuah artinya sebuah kondisi yang kita butuh banyak leader. Artinya we need a lot of leaders, we need leaders yang memang mampu ngelit. Karena ya kita tahu bahwa ya actually ya tadi kata Bu Fibra juga bahwa actually everybody is born being a leader gitu. Bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan tinggal apakah dia menjalankan perannya dia sebagai pemimpin atau tidak gitu. Nah, tinggal dia mimpinnya apa gitu, mimpin diri, mimpin panci, eh, mimpin dapur gitu, atau dia mimpin orang gitu. But kalau kita bisa tadi kembali ke organisasi, ya benar bahwa ya organisasi juga punya tanggung jawab ya. Jadi tidak sekedar ngangkat gitu, kayak tadi kata Pak Tan gitu. Misalnya kita lihat, oh ini dia jadi ini dia top sales gitu. Begitu kemudian dia ngangkat beda posisi, ya kita juga sama-sama aware gitu. Different position dan different game ya, different game gitu. Jadi di cara berpikir yang berbeda, eh, ya tadi cara berpikir yang berbeda, kata Bu Fira juga mindsetnya perlu diubah gitu, sehingga dia punya realita yang lebih sesuai dengan posisinya saat ini. Eh, Capability-nya tentu juga perlu berbeda gitu. Nggak dapat yang dia tadinya as a performers gitu, terus kemudian sekarang jadi leader, ya tentu itu dua games atau dua level yang berbeda. Kalau kita bicara tentang logical levelnya itu levelnya berbeda gitu. Satu levelnya level satu, sekarang masuk level 2 tentu ada challenge tersendiri yang dia perlu perlu tambahkan ya, sehingga dia tetap perlu mau belajar, perlu mau growing gitu untuk membuat dia mampu adapt ke dalam kondisi tersebut. Nah, menurut saya itu juga salah satu yang menjadi peran kalau kita bicara organisasi, ya peranan organisasi untuk memanage hal tersebut ya, dengan menyiapkan mentor, pelatihannya, dan eh, ya untuk mendukung dia gitu. betul. Ya, setuju ya. Organisasi sangat penting ya. Sorry saya potong sedikit. Hmm. Jadi mulai dari promosi jabatan. Saya nggak tahu. Ini saya di Medan saya lihat pelanggan saya. Promosi jabatan itu bukan karena dia butuh leaders supaya cantik, dia punya structure gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya jabatan itu kan dia ada 2 atau 3 jenis. Satu untuk internal, satu lagi untuk eksternal. Eksternal itu untuk pelanggan gitu. Director of Sales and Marketing. Wah itu untuk pelanggan kan cantik gitu ya. Tapi di Hmm. dalamnya itu apakah dia directors gitu kan? Ini juga saya kira promosi jabatan tuh harus kasih tahu tujuannya apa. Anda butuh nggak leader di situ? Jangan karena sudah 10 tahun, karena omsetnya bagus, itu terus dipromo itu saya pikir salah. Jadi tadi Pak Yudi bilang, organization, saya sangat setuju. Itu adalah salah satu penyebab kegagalan seorang leader di situ. Ya. Dan mungkin nyambung ke Pak Tan tadi ya, jangan salah juga, banyak sekali organisasi itu yang tidak aware terhadap kualitas leadership di dalam organisasinya gitu ya. Dan terutama mungkin perusahaan-perusahaan yang berangkat dari ke perusahaan keluarga ya, yang biasanya ada satu tokoh ya atau satu pemegang apa kewenangan gitu yang
yang sangat instrumental lah ya. Jadi semuanya jadi kayak one man show gitu ya. Sehingga tanpa sadar ketika organisasi berjalan membesar, ketika seharusnya dia butuh banyak leader di bawahnya, tapi karena secara tradisi sudah terbiasa menggantungkan pada kepemimpinan satu orang, jadi orang-orang ini tidak terbangun tuh, kan kemampuan memimpin itu kan satunya membuat keputusan ya, dan kemampuan membuat keputusan itu nggak datang begitu aja, itu kan perlu dilatih dalam posisi yang dari bawah sampai atas, gimana dia punya kemampuan memutuskan. Tetapi kalau organisasi itu terbiasa dengan mengandalkan satu orang yang membuat keputusan, ya otomatis tidak terdevelop skillnya. Jadi walaupun kita born to leader, doesn't mean we can lead. That's the tricky point gitu kan. Saya setuju sama Pak Tandi gitu ya, bahwa ya kadang-kadang kita perlu jujur gitu ya, melihat ke dalam diri kita, organisasi kita, bahkan kita sebagai orang tua, apakah kita mendevelop anak kita sebagai pemimpin. Kalau semua keputusan kita yang ngambil, ya nggak akan terdevelop lah kemampuan mereka memimpin gitu ya. So belief in self ini salah satunya adalah memang setiap individu harus dibangunkan kesadaran tentang bahwa dia adalah pemimpin. Yang kedua, kemudian gimana ekosistemnya, organisasinya mendukung nggak untuk dia jadi pemimpin. Kalau tidak mendukung, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Karena ketika dia tahu perusahaan saya nggak mendukung untuk saya jadi pemimpin, tapi saya mau memimpin hidup saya, akhirnya dia bisa memilih jalan apa yang dia ambil gitu ya. Apakah kemudian dia menginfluence sekitarnya atau menginfluence atasannya, bos trust me more lah, empower me lah gitu ya, so I can start making decision, karena making decision itu adalah indikator pemimpin. Kita nggak bisa bikin decision untuk diri kita, ya kita bukan pemimpin. Iya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya nggak cuman berlaku hanya untuk individu orang karyawannya, tapi juga untuk organisasi. Bahwa organisasi juga perlu learn and grow gitu kan. Bahwa untuk medan apa tadi gamenya juga berubah juga gitu kan. Dari yang dia mulai dari satu yang small gitu kan, perusahaan keluarga, kemudian dia bertumbuh. Gamenya udah nggak bisa pakai game yang satu one man show gitu kan. Udah mulai perlu develop dia punya culture gitu kan untuk lebih delegasi. Nah, ini juga berarti awareness untuk si organisasinya sendiri juga perlu grow, learn and grow juga gitu loh. Oke. Saya masih ada waktu nggak sih ya? Saya sebetulnya agak inspire sama satu organisasi Paragon ya. Kalau teman-teman tahu tuh yang produknya Wardah gitu ya. Dia dari perusahaan keluarga di garasi ya. Sampai sekarang punya puluhan ribu karyawan gitu ya. Dan journey leadership-nya gimana dia bangun dari seorang kepemimpinan satu orang, kemudian dia develop ya leader-leader lain gitu yang kemudian membesarkan bisnisnya. For me it's a very beautiful example ya, how when you believe in yourself, you make other believe on themselves too gitu ya. Then you grow as an organization, as an individual and organization. Oke. Ya, saya jadi dari tadi sampai cerita saya sampai kebayang, oh ini kayaknya kita dapat bikin program kayak gini gitu. Like, mungkin ini buat teman-teman if you have a challenge gitu ya di in your organization gitu about leadership development gitu, either the first time ya we can call it like first time manager gitu, orang yang baru pertama kali jadi dipromote as a manager atau yang barusan dipromote menjadi seorang supervisor, ya kita sama-sama aware gitu bahwa they will play a different game gitu. Jadi bagaimana sebagai environment atau sebagai sebuah organisasi itu mensupport mereka untuk mampu untuk beradaptasi gitu, mampu untuk excel di bidangnya gitu, sehingga dia tidak tadi kata Pak Tan juga yang setelah itu 3 bulan kemudian resign dengan berbagai alasan gitu. Dia tidak ya karena kan gengsi juga yang mengakui bahwa lalu Pak resign karena saya nggak sanggup gitu. Ya pasti kan hanya resignnya karena berbagai alasan gitu. Ya punya punya ini you can let us know gitu ya untuk kita dapat support gitu. Iya, ada insight mungkin dari teman-teman yang hadir di sini atau pertanyaan atau whatever. Mungkin Bu Dita kayaknya dari tadi. Ada Bu Nita. Udah. Halo Bu Thank you Nita. for coming.
ada coach Kayaknya yang tadi Ardan juga. disampaikan, ya tadi Fibra sampaikan ya sedikit banyak emang benar adanya gitu. Bahwa kadang organisasi nggak siap, terus udah gitu konteks yang em, ada tadi Patan bilang bahwa jabatan itu ditujukan untuk eksternal. Ya itu emang mostly mostly terjadi, cuman yang menurut aku mungkin eh di satu perasaan tuh eh, saya nggak ngerti apakah memang manajemen perlu memberitahu bahwa ini konteksnya em, ditujukan untuk keluar, but your responsibility itu ini gitu, yang sebetulnya mungkin bukan director gitu loh, mungkin masih di supervisor gitu ya, misalnya kayak gitu ya, sehingga jadi nggak salah gitu di dalam dalam menjalankan perannya. Itu sih yang aku lihat gitu ya di perusahaan yang mirip-mirip seperti aku bekerja. Iya, Padahal iya. sektor keuangan Bu Mimi. Terutama memang orang sales sih ya Kanita ya. Perlu title-nya yang memang representatif banget gitu kan, eksekutif Iya, apalah gitu. Heeh. iya. Yes, Makanya dulu biasanya waktu memang di gitu. mana Citibank ya, semua VP gitu kan. Kalau biasa kata perusahaan kan satu doang VP-nya. Kalau di bank kan Konsultan, banyak. kayak konsultan itu. Iya. Ya makanya nanti, tapi benar saya setuju sama Anita bahwa it need to be also ketika kita kasih title ya, regardless itu untuk internal atau eksternal, tapi how the person need to play the role itu mesti clear gitu ya. Jadi nggak bingung dia. Jadi bisa optimal buat perusahaan juga buat dirinya. Gitu. Ya. Keren, ini seneng Ya, belum kelar. thank you. Ya, this is Memang very ya, benar juga masa kalau kita bahas leadership. Bu Ani ada sesuatu yang mau ditambahkan? Enggak, saya cuma mau bilang bahwa just percaya bahwa kita punya cara leader kita masing-masing aja. Hmm. Jangan compare. Apapun profile personality kita gitu. Temukan your own style. ya. Dan be better ya every day untuk itu. Menurut aku sih. Dan jangan lupa it's about managing the alien, the feeling of alien. Dan kita tidak bisa tidak menjadi leader. Hmm. Itu kata kuncinya. Kita tidak bisa atau kita tidak mungkin tidak menjadi leader gitu. So Ya, actually leadership is like it's our job gitu. Dan ya kalau saya selalu berpikir adalah if you want to have a value, kalau bicara dalam value ya, secara materi duniawi ya, gitu ya. ya. Kalau kita mau punya value materi yang meningkat, dan ya kita perlu meningkatkan value diri gitu. Nah, salah satu Yes. yang membuat kita punya value diri if you become a leader of a human gitu. I mean, ya, if you become a leader of human, artinya kan paling challenging itu ya sebenarnya memang mimpin manusia gitu. Kalau mimpin kambing mungkin gampang ya gitu. I mean, Nah, Enggak itu juga. susah kayaknya. belum ya, Bebek, maksudnya lebih kambing susah. kelihatannya lebih gampang kayaknya gitu, karena manusia punya akal kan. Dia kita ngomong A tiba-tiba dia belok ke ini gitu. Nggak tahu sih, mungkin nggak pernah mimpin kambing juga sih, tapi karena kan manusia tuh punya akal, punya ini gitu, karena mampu berpikirnya yang di luar nalar saya juga gitu, sehingga nah, dia berpikir gitu, tiba-tiba dia kalau kami misalnya dikasih makan rumput aja selesai gitu kan. Kalau being human ya, but I mean the ability to lead a human being gitu, itu menurut saya akan meningkatkan value diri. But still ya tentu nggak tadi kata Bu Fibra atau Bu Mimi juga bahwa we are born to be a leader, but we are not born have the skill to lead gitu. Maka kita justru perlu belajar uh, untuk growing ourselves to become a leader gitu. Ya. Oke, any closing statement? Kita udah di penghujung waktu. Mungkin satu komen dari peserta yang mungkin belum sempat ngomong, Ya, kalau keburu. Kalau enggak dari saya udah sih. Yud. Mungkin kita Bu Fibra Fibra aja atau yang Bu Mimi? nutup. Ya apa dari gue ya courage to lead itu karena
leadership itu udah kerjaan kita ya, is embed in our Ya, life gitu. Jadi ya. have the courage and believe in yourself gitu. You take a step of you take a first step and then grow ya with that line of leadership journey. Oke, so anyway, thank you Bu Mimi, Bu Hani, Bu Fibra untuk waktunya di hari ini dan juga Pak Tan, Bu Nita dan teman-teman yang lain kehadirannya untuk membantu kita kehadirannya, supportnya di acara Effective Human Capital Discussion. So ini aja di malam hari ini yang kita dapat sampaikan. So hopefully kita semua punya insight untuk how to be a great leader gitu and have a courage to lead buat teman-teman yang menonton juga. Dan see you next month. Yes, If next Salam, month. Meta, Ajati, Thank you, thank Makasih you. ya. Nita. Sampai ketemu lagi bulan Sampai ketemu depan. lagi. Bye. Oke, thank you. Sampai Bye. ketemu lagi. Kita foto Bye. dulu, Yud. Oh iya, boleh Ya. yang ada yang siapa? Bu. Teman-teman, Boleh. kalau nggak keberatan, kalau lagi susah buka video, is okay. Ya, Susi udah. Oh, Susi belum keluar. Halo, Bu Maria Cynthia. Pak Afdan. Halo. Hai, Halo. Meta. Sampai ketemu Ibu. besok. See you. Udah pada foto? Oke. Susiwati Pro 4.0. Hai. Bu Susi Anak kali ya? Iya, gila. Keren banget handphonenya itu. Oke, Bu Mimi foto? Ini aku nggak muncul loh galerinya. Oh, enggak ya? Ya udah di saya ya. I don't know. Oke, bentar-bentar. Bisa, Yud? Kali ini tidak muncul, entah kenapa. Oke, wait. Ketularan Hani. Oke, kalau udah aku Oke, aja. udah. Oh ya, udah Udah. boleh sekali. Ya. Gua sih udah sekali. Udah? Yud. Udah, Yud? Udah. Oke. Oh, udah. Thank you, everyone. See you. Udah kering nih giginya. Oke, Thank thank you you ya. everyone. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. Thank you, thank you.